Diduga mulai ketakutan karena berkas perkara Nikita Mirzani ditolak pihak kejaksaan, DRG kembali ke Polda untuk menyerahkan bukti tambahan. Katanya alat buktinya sudah lebih dari cukup, tapi kok masih ditolak oleh pihak kejaksaan? Ada apa ini? Terkait laporan apa, Dok? Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. Iya, soal NM atau Doktif? Mungkin nanti biar apa? Jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah tindak pengancaman dan pemerasan begitu ya, Bapak. Tindak pidana dugaan tindak pemerasan dan kemudian dengan persangkaan pasal 7D ya, ayat 2 seperti itu. Jadi begini kawan-kawan, terhadap produk klien kami, bahwa produk klien kami tidak ada bermasalah ya, tidak ada bermasalah. Karena 1 bulan yang lalu klien kami juga sudah diminta keterangan terhadap produk yang dituduhkan kepadanya ya, secara ketentuan, secara norma-norma peraturan BPOM sudah kita sampaikan kepada penyidik. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah, perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan, jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Yang pertama, pentingnya public speaking. Jadi ketika menjawab suatu pertanyaan, udah gak perlu mikir. Dan kita sudah menguasai pokok permasalahannya seperti apa. Walaupun mereka didampingi oleh pihak pengacara, tapi paling tidak pihak pelapor itu tahu tujuannya ke Polda itu untuk apa. Ketika ditanya oleh awak media, suami dari Ibu DRG seperti ada sedikit kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Terkait laporan apa? Masih laporan yang sama. Laporan yang mana? Laporan dari pihak DRG kan banyak. Wartawan pun pasti akan kebingungan. Laporan apa ini? Pihak pelapor seakan-akan tidak paham sebenarnya mereka ke Polda itu mau ngapain. Atau bisa juga mereka takut salah jawab. Jadi mereka melemparkan pertanyaan itu kepada PH. Jadi nanti PH yang menjawab. Takutnya mereka salah ngomong, itu bisa menjadi bumerang tersendiri untuk mereka. Yang kedua, suami dari DRG langsung straight to the point. Tindak pidana pengancaman dan pemerasan ya bang. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Karena belum tentu Nikita Mirzani melakukan pengancaman, pemerasan, dan TPPU. Beruntungnya di sini PH-nya langsung meralat, diduga. Jadi belum tentu Nikita Mirzani melakukan tindakan pengancaman, pemerasan, TPPU. Kemudian soal statement dari pengacara DRG, tidak ada masalah terhadap produk yang dituduhkan kepada DRG. Kalau saya tangkap, maksudnya itu soal pernyataan dari Nikita Mirzani soal produk Jarum Sun Dotik. Saya tidak tahu pokok permasalahannya seperti apa, tapi kata Nikita bermasalah. Oleh karena itulah diduga. Makanya DRG sampai bela-belain mencari Nikita Mirzani karena masalah ini. Tapi kata pengacaranya sudah berkoordinasi dengan pihak BPO dan katanya tidak ada masalah. Sudah sempat juga dimintai keterangan oleh pihak Polela terkait persoalan ini. Dan yang membuat saya juga penasaran ya, kenapa mereka kalau ke Polda itu selalu malam-malam loh. Nggak pernah pagi, nggak pernah siang, nggak pernah sore, tapi selalu di malam hari. Atau mungkin dari pagi sampai sore mereka bekerja. Karena beliau berdua ini seorang dokter.
dan mereka hanya punya waktu di malam hari karena pada waktu ke Polda tadi malam mereka menggunakan pakaian kebesaran mereka gitu ya sebagai seorang dokter. Setelah Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari, ternyata pihak kejaksaan menolak berkas perkara yang diberikan oleh pihak penyidik kepada kejaksaan. Oh, saya tolak karena buktinya belum cukup kuat. Cari lagi. Makanya tadi malam pihak pelapor bela-belain di malam hari kembali menyerahkan bukti tambahan untuk memperkuat laporan mereka kepada Nikita Mirzani. Makanya tadi Mambel bertanya malam-malam ke Polda untuk menyerahkan bukti tambahan. Dan di sini ada caption dari Mambel, dorong lagi. Apa itu? Dorong lagi. Apa yang didorong? Saya nggak tahu ya. Kalian tahu nggak sih apa maksud dari Mambel? Mambel itu kalau memberikan caption ya, itu penuh misteri loh. Ini kasus NM kapan ya sidangnya? Kapan sidangnya ya Pak ya? Karena ini menurut saya ya, ini menurut pikiran saya ya, kasus ini masa dibilang pemerasan kan? NM itikadnya mau membantu. Justru saya lihat di sini NM itu mau membantu karena NM dipanggil, NM ditelepon, NM dicari, dan NM berniat baik untuk membantu. Kalau minta bantuan harganya nggak cocok, misalnya ketinggian atau gimana, kan bisa dipanggil nego, duduk bareng, nego. Ini harganya ketinggian, bisa nggak turun dari 4 ember gitu kan? Bukannya sudah dibantu dari 5 ember menjadi 4 ember, dan dinego juga menjadi 2 kali pembayaran 2 ember dan 2 ember. Kan ini semua masalahnya dengan skincare ya. Skincare yang overclaim yang tidak sesuai dengan yang dia klaim di produknya. Ini berarti kan penipuan ya. Ini adalah penipuan ke masyarakat. Karena masyarakat tidak mengetahui bahwa barangnya itu overclaim. Ini bukan ada pidana sendiri buat dia. Sidangnya nggak tahu kapan, tapi kalian sudah menetapkan bahwa NM itu seorang pemeras. Belum ada ketentuan yang penetapan loh dari pengadilan. Belum ada ketentuan penetapan dari pengadilan. Kalian tidak boleh menuduh orang jika belum ada keputusan dari pengadilan dengan pengadilan keputusan yang ingkrah. Malam ini ada yang ke PMJ lagi nih buat laporan tambahan. Wangi kebebasan AMI buat ketar-ketir ya Bu. Mungkin saja pihak pelapor ini bingung. Bisa saja kan bingung. Setelah 20 hari berkas perkara Nikita Mirzani belum juga P21. Pihak kejaksaan menolak. Waduh, kenapa ini? Bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan? Akhirnya mereka mungkin ke PMJ lagi untuk menyerahkan bukti tambahan. Karena dari 20 hari ke 40 hari itu sudah mendekati waktunya. Belum nanti dari 40 hari ke 60 hari. Dan setelah 60 hari itu berkas perkaranya masih ditolak oleh pihak kejaksaan, maka secara otomatis Nikita Mirzani harus dibebaskan. Wangi kebebasan AMI buat ketar-ketir ya Bu. Wangi kebebasan buat AMI bikin ketar-ketir. Takut ya Bu, karena berkas dari Polela ditolak oleh kejaksaan. Kenapa mereka lupa untuk menanyakan soal merekam diam-diam kemudian disebarluaskan? Siapa tahu yang rekam itu pihak pelapor, merekam percakapan kemudian menyebarluaskan dan menjadi barang bukti untuk Nikita Mirzani. Dan menurut beberapa PH, barang bukti itu barang bukti yang tidak beres, yang justru melanggar pidana. DRG bukan dari instansi pemerintah, dari KPK. Pokoknya yang diperbolehkan untuk merekam suatu percakapan dengan orang lain kemudian dijadikan barang bukti. DRG kan masyarakat biasa, seorang dokter. Kita juga pengen tahu jawaban dari pengacara DRG. Apa jawabannya? Kita kan penasaran karena kita netizen nggak tahu gitu loh.